Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk materi hari ini akan saya sampaikan terkait kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu terkait tentang op-amp. Jadi kalau sebelumnya kita membahas mengenai transistor, kemudian fungsi transistor itu sendiri untuk apa, di mana transistor sendiri sebelumnya adalah sekumpulan dioda. Kemudian sekumpulan dioda itu menjadi transistor. Kemudian transistor itu bisa digunakan sebagai rangkaian penguat. Nah, salah satu device komponen elektronika lainnya, salah satunya adalah op-amp di sini ya. Baik, op-amp. Op-amp sendiri eh, fungsinya sama dengan transistor, cuman yang membedakannya adalah bentuk fisiknya. Dan fungsi utamanya op-amp sendiri memang sebagai penguat. Di sini op-amp biasanya bentuknya kalau secara fisik bentuknya seperti IC. Jadi kalau teman-teman nyari op-amp di toko elektronik atau mungkin di Jaya Plaza atau semacamnya, teman-teman bisa bilang op-amp tapi seri IC-nya. Salah satu contohnya adalah IC yang seri 741. Nah, biasanya selain jadi penguat, op-amp ini bisa juga dipakai sebagai filter, osilator, dan bentuk lainnya. Nah, dibandingkan dengan transistor, sebenarnya op-amp ini jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan transistor untuk digunakan sebagai penguat. Karena pengaturan penguatnya itu bisa kita kondisikan tanpa harus mengubah sistem rangkaiannya. Jadi kalau transistor itu kan kita butuh resistor, kemudian kita harus tahu posisi terminal, jenis terminalnya, misalnya emitor, kolektor, atau apa? Emitor, kolektor, atau basis semacam itu. Kita harus tahu dan kemudian resistornya seperti apa. Nah, kalau op-amp itu tidak. Ya, jadi op-amp secara bentuk memang dia jauh lebih sederhana, tapi lebih optimal sebagai penguat dan dia jauh lebih simpel. Jadi seperti itu. Nah, secara umum eh, struktur dari op-amp ya. Struktur dari op-amp itu sendiri digambarkan dalam 7 struktur pin. Ini secara umum ada pinnya di sini, yaitu ada pin yang menggambarkan inverting input, kemudian ada pin yang non-inverting input, kemudian ini ada V positif atau supply input positif. Ini untuk tegangan negatif dan ini adalah outputnya. Ya. Nanti ada lagi pin yang tidak terhubung. Ini ada pin yang ini. Jadi pin yang tidak tergambarkan di sini di IC ini adalah yang offset nol sama yang tidak terhubungnya gitu. Jadi jumlah titik pinnya itu di IC-nya totalnya ada 7 atau 8, tapi yang digunakan yang harus terhubung itu totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira itu. Nah, ini gambarannya. Ini pinnya. Jadi kalau IC itu kan bentuknya kotak seperti itu ya, IC gitu. Atau bentuknya mungkin ada yang menyerupai segitiga atau bentuk lainnya. Nah, setiap IC tentunya punya kaki-kaki. Kaki-kaki ini kita sebut dengan istilah pin. Nah, untuk kita tahu fungsinya, ini biasanya ada nomornya. Biasanya yang berfungsi sebagai non-inverting di sini itu biasanya non-inverting input sama inverting input biasanya ada di pin 2 dan pin 3. Kemudian outputnya itu nanti dipasang di pin 6. Kemudian pin 7 itu terhubung dengan tegangan positif, sedangkan pin 4 itu terhubung dengan tegangan negatif. Sisanya itu tidak perlu dihubungkan dengan lainnya, misalnya gitu. Nah, beberapa poin penting dari op-amp itu, op-amp kalau kemarin kan apa transistor bekerja berdasarkan sistem kerja dioda semacam itu. Nah, kalau op-amp sendiri itu membutuhkan untuk bisa bekerja dia membutuhkan dua tegangan. Jadi nggak bisa salah satu tegangan saja. Jadi kalau kita feedback atau kita mundur kita mundur balik materi sebelumnya, kalau transistor itu merujuk pada dioda. Nah, dioda itu ada yang bekerja secara forward bias ataupun reverse bias. Tapi inputnya tegangannya cuma cukup satu. Sedangkan op-amp di sini membutuhkan dua tegangan. Nah, itu pembedanya. Kalau transistor itu butuh satu tegangan, kalau op-amp itu butuh dua tegangan, yaitu tegangan positif dan juga tegangan negatif, agar dia dapat beroperasi secara benar. Kemudian inputnya juga ada dua. Kalau selain tegangannya ada dua, inputnya juga ada dua. Kalau transistor mungkin inputnya cukup satu. Nah, inputnya
di op-amp sendiri ada yang disebut dengan non-inverting, ada juga yang disebut dengan inverting. Apa maksudnya non-inverting? Non-inverting itu adalah input yang diberikan di pin tersebut, ya di sini, di pin tersebut itu fasenya sama. Jadi kalau positif, dua-duanya positif. Nah, bedanya dengan inverting input di pin 3 ini biasanya input yang diberikan fasanya akan terbalik. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya bentuknya sinyal, sinyal inputnya sinyal positif dan negatif, maka non invert kalau yang masuk ke inverting ini eh positif positif semua atau negatif negatif semua. Kalau di inverting itu eh, bisa terbalik. Jadi ada positif negatif. Jadi sepasang kira-kira gitu. Itu bedanya. Nah, di output biasanya yang ada di pin 6 ini itu merupakan hasil penguatan dari kedua input yang tadi. Jadi ada input ini, ada input ini. Nah, jadi sinyal inputnya itu mungkin bentuknya secara umum bentuk sinyal inputnya seperti ini ya. Nah, tapi yang masuk ke non-inverting input ini hanya yang fasenya sama saja. Bisa positif saja atau mungkin dia negatif saja. Nah, di bagian non-inverting input ini baru yang fasanya saling berbalik nih, seperti ini. Nah, kalau teman-teman review materi sebelumnya ini sebenarnya mirip dengan bagaimana konsep transistor ataupun dioda itu bekerja, gitu ya. Bagaimana dia menguatkan, bagaimana dia bekerja itu mirip sebenarnya. Cuman di sini jauh lebih simpel karena dia langsung input yang kita berikan itu langsung dia proses dengan input non-inverting atau satu lagi adalah inverting, kira-kira gitu. Nah, secara karakteristik idealnya itu op-amp itu merupakan penguat tegangan yang eh, cukup besar. Jadi dia bisa menguatkan tegangan yang cukup besar jika dibandingkan dengan penguat biasa. Kemudian impedansi inputnya juga cukup tinggi atau disebut dengan ideally infinite. Infinite, sorry. Ideally infinite. Kemudian impedansi output sangat rendah. Jadi di input impedansinya tinggi, tapi di output impedansinya rendah. Nah, kemudian tegangan offsetnya juga di inputnya bernilai nol, respon frekuensi sangat lebar. Nah, ini salah satu kelebihannya tentunya penguatan tegangan akan berimpact pada open loop. Nah, jadi kalau tegangannya cukup besar akan rangkaiannya akan menjadi open loop kira-kira gitu. Nah, biasanya op-amp itu selain jadi penguat bisa juga digunakan untuk rangkaian lainnya. Misalnya salah satunya adalah integrator, diferensiator, dan filter aktif. Nah, ini. Transistor juga bisa, tapi transistor jika akan digunakan dalam rangkaian-rangkaian lainnya itu akan butuh eh, jumlah transistor yang jauh lebih banyak. Jadi nggak cukup satu transistor. Kalau op-amp dengan satu op-amp saja itu kita bisa merangkai rangkaian penguat, integrator, diferensiator, dan filter aktif. Biasanya bedanya ada dari sisi input ataupun outputnya. Nah, secara umum tadi di awal saya sampaikan bahwa op-amp ini memang fungsi utamanya adalah sebagai penguat. Jadi eh, tugasnya memang sebagai penguat. Nah, penguatnya sendiri secara konfigurasi dia dibagi jadi tiga di sini. Pertama penguat inverting atau inverting amplifier, kedua adalah penguat non-inverting, ya. Kemudian yang ketiga adalah buffer atau voltage follower. Nah, di sini perhatikan pembedanya adalah inputnya dan juga pin invertingnya. Jadi di sini ada beberapa poin, misalnya di sini penguat inverting. Nah, kalau penguat inverting itu biasanya yang input sinyal yang masuk ke invertingnya itu adalah negatif. Tapi kalau non invertingnya itu di ground kan. Jadi input sinyal masuk ke pin inverting. Jadi kalau digambar ini ada pin inverting, ada non inverting. Kalau inverting yang invertingnya itu input sinyal masuk ke itu, tapi yang bagian non inverting itu di ground. Maksudnya gimana ya? Ini yang non inverting ini di ground kan. Nah, yang ini di ground kan kira-kira gitu. Jadi tidak terhubung dengan ini. Tapi inputnya hanya masuk ke sini. Itu disebut dengan rangkaian penguat inverting. Begitu juga sebaliknya untuk non inverting. Jadi ke pin yang non inverting dia masuk, ya. Nanti yang invertingnya dia di ground kan. Nah, ini pembedanya di sini ya.
Jadi harus diperhatikan bedanya penguat inverting dan penguat non-inverting itu tergantung dari mana yang dia berikan input. Kalau yang dia berikan inputnya adalah pin yang inverting, maka dia termasuk penguat inverting. Tapi kalau input yang diberikannya adalah ke pin non-inverting, maka dia termasuk jenis penguat non-inverting. Nah, kemudian eh, ini salah satu kondisi lainnya, tapi secara umum yang sering dibahas adalah terkait penguat inverting dan penguat non-inverting. Nah, ini penjelasannya. Ya, tadi sudah saya sampaikan di sini. Jadi kalau inverting itu konfigurasinya di mana masukan positif menghasilkan keluarga masukannya positif, keluarannya negatif. Atau masukannya negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi saat yang masuk, nah ini lihat ini inverting, inverting ya. Ini pin yang inverting. Makanya di sini dia ada negatif di sini enggak? Inverting ini bersifat negatif. Kalau non-inverting itu bersifat positif. Ya. Nah, inverting masuk, input masuk ke inverting. Ini non-inverting, ini inverting. Ini pin yang inverting. Ini yang non-inverting. Dia non-inverting itu di ground-kan. Nah, jika inputnya itu maksudnya inverting kan tadi fasenya sama ya. Kalau positif positif semua, kalau negatif negatif semua. Nah, kalau yang masuknya positif kira-kira gini, nanti outputnya yang keluarnya negatif. Tapi kalau yang masuknya negatif, maka yang keluarnya positif. Jadi berkebalikan biasanya gitu. Ya. Kemudian kalau non-inverting, nah tadi non-inverting input ke non-invertingnya, sorry, dikatakan non-inverting kalau dia diberikan input ke pin non-invertingnya, tapi yang bagian pin invertingnya itu digroundkan. Ini digroundkan ya, ini inverting. Nah, jadi harus diingat sama teman-teman ada beberapa poin ya. Tadi ada input yang inverting, ada yang non-inverting. Inverting ini kita klasifikasikan termasuk jenis input yang bersifat negatif. Ini makanya ini negatif. Non-inverting itu input yang bersifat positif. Rangkaian penguat, suatu rangkaian penguat op-amp dikatakan penguat inverting kalau input sinyalnya ini masuknya ke pin yang inverting. Itu kalau tadi penguat inverting inputnya masuk ke pin inverting tapi non-invertingnya ini di ground kan. Akan beda ceritanya kalau rangkaian penguat op-amp yang non-inverting. Kalau non-inverting berarti masuknya inputnya ke non-inverting, yang satu yang invertingnya itu di-ground-kan. Itu kebalikannya ya. Tolong dipahami bedanya inverting dan non-inverting. Nah, tadi kalau inverting masukkan positif maka keluaran negatif. Nah, kalau non-inverting ini kan beda fasa ya. Nah, maka oh sorry. Benar apa salah inverting? Sorry. Non-inverting itu fasenya sama. Inverting itu fasanya terbalik. Sorry ya. Balik-balik. Nah, kalau non-inverting atau amplifier di sini, kalau masukannya positif, maka keluaran juga positif. Kalau masukannya negatif, maka keluarnya negatif. Ini konsep dari rangkaian inverting. Jadi fasenya itu sama. Nah, ini ya. Jadi selain inputnya juga outputnya juga sama. Non-inverting fasenya sama. Kalau inverting itu fasenya berbeda. Sorry ya, salah yang tadi ya. Kurang agak keliru di bagian sini. Oke ya. Jadi maksudnya inverting fase sama fase beda itu adalah dari tadi inverting adalah fasenya berbeda. Ya, di sini inverting fasenya berbeda atau terbalik. Jadi maksudnya kalau inputnya positif maka keluarannya negatif. Tapi kalau non-inverting inputnya positif maka keluarannya positif atau fasenya sama. Ya, maaf tadi agak dikoreksi seperti itu. Ada sedikit contoh soal nanti mungkin bisa dipelajari. Mungkin itu ya untuk materi yang disampaikan hari ini. Jadi tolong pahami jenis-jenis pertama yang perlu teman-teman review atau pahami adalah struktur pin dari op-amp. Ya, yang sering dipakai itu hanya 5 pin, di mana
pin 2, pin 3, pin 7, pin 4, dan pin 6 dengan fungsinya masing-masing. Syarat op-amp itu membutuhkan dua tegangan, yaitu tegangan positif dan tegangan negatif agar dia bisa beroperasi. Ya, kemudian op-amp bisa digunakan untuk sebagai penguat. Itu nanti rangkaian penguat di sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang paling sering muncul adalah penguat inverting dan penguat non-inverting. Penguat inverting itu artinya input sinyalnya masuk ke pin inverting. Ya, kalau penguat non-inverting itu berarti input sinyalnya masuk ke non-inverting. Nah, ini akan berimpact pada in- hasil inputnya akan berimpact pada hasil outputnya. Inverting tadi saya bilang di sini di awal sempat saya tekankan bahwa inverting ini adalah fase terbalik ya. Fase terbalik. Maksudnya fase terbalik, jadi kalau inputnya positif, keluarannya negatif. Itu inverting. Beda halnya dengan non-inverting. Kalau non-inverting, ini fasenya sama. Fase sama. Maksudnya gimana fase sama? Jadi kalau inputnya positif, maka outputnya juga positif. Jadi tergantung kebutuhan mau dipakainya yang seperti apa dan bagaimana. Apakah ingin dibalik fasa atau tidak dibalik fasa. Kalau ingin dibalik fasanya, maka yang digunakan adalah inverting. Tapi kalau ingin sama antara input dengan output, maka yang dipakai adalah penguat yang non-inverting. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Nanti silahkan disimak kembali. Kemudian jangan lupa untuk dikerjakan latihan soal yang diberikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.